Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendengar orang yang berucap seperti ini, saya belum sholat itu karena memang hidayah belum datang. Saya malas sholat itu karena hidayah memang belum datang. Mengaku, teman-teman, banyak orang yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi masih meninggalkan sholat. Padahal jelas sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, yang wajib bagi seorang muslim yang sudah dewasa, teman-teman. Bahkan, alumni-alumni pesantren juga banyak yang meninggalkan sholat. Apalagi orang yang tidak pernah belajar agama Islam. Maka melalui konten ini, semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman ya. Baiklah, teman-teman. Saya teringat satu pernyataan. Ini dikategorikan sebagai hadis dhaif ya, hadis yang lemah kalau kita membaca di sebagian rujukan teman-teman ya, yaitu kalimat yang berbunyi tafakkuris sa'ah khairum min ibadatis sanah. Kalau kita artikan itu maknanya seperti ini teman-teman. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Memang kalau kita pikir-pikiri teman-teman, tidak mungkinlah berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Masa orang berpikir sesaat, sepersekian menit, pahalanya lebih besar daripada 1 tahun. Tetapi itu bukanlah hal yang sebenarnya. Tetapi boleh kita buat ini teman-teman sebagai acuan. Bagaimana biar hidayah itu datang kepada kita teman-teman. Saya yakin teman-teman, hidayah itu tidak akan datang bagi orang yang tidak berpikir. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwasanya dia rajin sholat, langsung rajin sholat, tidak ada karena apa-apa dia, karena hanya yang lain-lain seperti itu tidak mungkin teman-teman. Pasti karena dia berpikirlah itu teman-teman, makanya dia rajin sholat. Nah, contohnya bagaimana? Kadang manusia itu kan proses berpikirnya itu berbeda-beda. Kadang Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu berpikir ketika dia hendak mau tidur, teman-teman. Ada juga orang ketika mau tidur dia berpikir seperti ini. Dia memikirkan dirinya. Nah, kalau seandainya lah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amal ibadah yang selama ini yang saya kerjakan sudah bisa membuat saya masuk surga? Sudah bisa membuat saya dijauhkan dari api neraka? Seperti itu, teman-teman. Ada juga orang yang berpikir, teman-teman, ketika dia sudah memiliki anak-anak yang sudah dewasa. Anak-anak saya sudah dewasa, tetapi saya masih sering meninggalkan sholat. Ada juga orang yang berpikir, teman-teman, ketika dia melayat ataupun mengantarkan orang yang meninggal ke alam kubur. Kalaulah nanti saya seperti ini, kalaulah saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saya akan masuk surga? Apakah saya akan lepas dari siksa kubur? Nah, jadi bermacam-macam cara untuk membuat orang berpikir. Makanya dari hadis ini bisa, hadis dhaif ini saya kasih tahu sekali lagi hadis dhaif ya. Dari hadis dhaif ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk berpikir teman-teman. Untuk berpikir bagaimana caranya agar kita tidak meninggalkan sholat lagi, agar rajin sholat lagi. Jadi tidak hanya sembarang ucapan, eh, kenapa tidak sholat, kenapa malas sholat, karena hidayah belum datang. Hidayah itu tidak akan datang kalau tidak dijemput. Jadi proses menjemputnya itulah melalui berpikir teman-teman ya, melalui berpikir. Maka ketika kita sudah memikirkan seperti yang saya katakan tadi, tentu output dari berpikir itu sangat banyak nanti teman-teman. Nah, bisa saja nanti ketika sudah memikirkan seperti yang saya katakan, tiba-tiba pada sholat subuh sudah sholat subuh teman-teman. Meskipun teman-teman, meskipun terkadang mungkin masih tinggal, selama ini tidak pernah sholat, tahu-tahu sudah 3 kali sholat sehari semalam, sudah 2 kali, itu adalah namanya sebuah proses semuanya. Tetapi ada juga orang teman-teman, langsung sholat 5 waktu. Apalagi orang yang selama ini memiliki ilmu, tetapi lupa dengan ilmu yang dimilikinya teman-teman. Nah, oleh karena itu memang sangat penting bagi kita teman-teman bahwasanya berpikir, memikirkan tentang diri kita ini bagaimana ke depannya,
memikirkan bagaimana tentang sholat kita, bagaimana tentang kewajiban kita, apakah sudah kita kerjakan atau tidak. Karena prinsipnya teman-teman, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang sepele, maka dia telah menyepelekan agamanya. Nah, kalau kita beri perumpamaan teman-teman, sholat 5 waktu itu teman-teman, sholat yang wajib itu, kita buat rukun Islam itu 5 seperti telapak tangan kita ini teman-teman. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu, teman-teman. Tentu 5 jari ini bisa memegang, teman-teman. Bisa memegang dengan erat. Inilah rukun Islam itu kita ibaratkan. Kalau seandainya seseorang tidak melaksanakan haji, kita kurangi 1 seperti ini. Apakah masih bisa memegang? Masih bisa, teman-teman. Karena naik haji itu hanya bagi orang yang mampu. Mampu secara uang dan juga mampu secara waktu. Mampu secara tenaga. Karena naik haji itu harus ke Baitullah, kota Mekah, ya kan? Kemudian kalau seandainya teman-teman tidak puasa berarti 2, tinggal 3 lagi. Apakah masih bisa memegang dia teman-teman? Masih bisa, masih sangat bisa. Karena memang orang yang berpuasa pun kalau dia sakit tentu dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa meskipun di hari yang lain kalau sakitnya masih sembuh, memungkinkan sembuh, bisa diqadha, atau kalau tidak sembuh lagi bisa dibayar fidyah, teman-teman. Tetapi dari 5 tangan tadi kan tinggal 3 lagi masih bisa memegang, teman-teman. Kemudian kalau seandainya teman-teman tidak membayar zakat, karena tidak mampu membayar, apalagi membayar zakat mal, harta tidak banyak, haul dan nisab tidak ada, ya kan? Tidak cukup. Emas tidak ada, kebun tidak ada, hanya pas-pasan makan, alhamdulillah berkah, ya kan? Tinggal 2 lagi berarti, yaitu syahadat dan sholat. Apakah masih bisa memegang, teman-teman? Masih bisa, teman-teman, masih bisa. Tetapi kalau orang sudah tidak sholat, teman-teman, tinggal syahadat, apakah ini masih bisa memegang? Tidak, teman-teman, tidak. Jadi, marilah kita berpikir sejenak, teman-teman. Mari kita berpikir sejenak ketika hendak tidur. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah layak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang hanya sedikit yang kita lakukan? Mari kita berpikir sejenak, teman-teman. Anak-anak kita sudah besar, anak-anak kita sudah banyak. Yang dahulunya kita masih anak muda, masih anak-anak. Sekarang sudah memiliki anak, bahkan ada yang memiliki cucu, tetapi masih tidak sholat. Terkadang ada orang menyuruh anaknya untuk sholat, tetapi dia tidak sholat. Ada orang yang menyuruh anaknya sekolah ke sekolah agama, tetapi dia tidak sholat. Menyuruh anaknya ke pesantren, ke madrasah, tetapi dia tidak sholat. Di mana letak berpikiran kita, teman-teman? Di mana letak pola pikir kita? Maka hal seperti inilah, teman-teman, yang harus kita pikirkan. Kita pikirkan, kita jemput hidayah itu, teman-teman. Agar kita menjadi orang yang rajin sholat. Menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban. Kalau sholat ini sudah kita jaga, memang kita belum bisa memastikan diri kita masuk surga. Kita belum bisa memastikan diri kita orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, apakah kita bisa memastikan kalau kita sudah tidak sholat, tidak melaksanakan sholat, akan baik di sisi Allah? Tentu tidak, teman-teman. Sedangkan orang yang sholat saja, teman-teman, belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak sholat, teman-teman. Baik, teman-teman, itu saja dulu yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.